Selamat siang pemirsa IDX Channel, kembali berjumpa dalam IDX First Session Closing. Sejumlah informasi dari dunia ekonomi dan bisnis akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Vina Munawar, inilah IDX First Session selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, pemerintah akan memberikan stimulus diskon tarif tiket moda transportasi kereta api, kapal laut dan juga pesawat terbang pada libur Natal dan Tahun Baru 2026. Diskon tarif yang diberikan bervariasi mulai dari 20% hingga 30%. Pemerintah memastikan akan memberikan diskon tarif sejumlah moda transportasi selama periode Natal dan Tahun Baru 2026. Dalam keterangannya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut diskon tarif tiket yang akan diberikan pemerintah diantaranya pada moda transportasi kereta api sebesar 30% yang berlaku 22 Desember hingga 10 Januari 2026. Pemerintah berharap diskon tarif kereta api tersebut bisa dimanfaatkan 1,5 juta penumpang. Untuk moda transportasi pesawat, pemerintah akan memberikan diskon harga aftur dan fuel charge pada maskapai penerbangan yang diperkirakan dapat menurunkan tiket penerbangan pada periode Natal dan Tahun Baru sebesar 12 hingga 14%. Pemerintah menargetkan akan ada 36 juta penumpang yang akan memanfaatkan diskon tiket pesawat tersebut. Untuk pesawat udara diberikan diskon pembelian 22 Oktober sampai 10 Januari. Dan juga untuk penerbangannya pada tanggal 22 sampai dengan 10 Januari targetnya 36 juta penumpang. Nah, PPN-nya ditanggung pemerintah dengan diskon fuel charge dan harga aftur. Nanti akan ada penurunan tiket antara 12 sampai dengan 14%. Sementara untuk angkutan laut yang menggunakan kapal Pelni, pemerintah memberikan diskon sebesar 20% dan pemberian diskon jasa pelabuhan pada ASDP yang berlaku pada 22 Desember hingga 10 Januari 2026. Jakarta, Riki Anwar di IDX Channel. Badan Pusat Statistik mencatat pada Agustus 2025, jumlah penumpang seluruh moda transportasi mengalami penurunan kecuali angkutan udara internasional. Kenaikan jumlah penumpang angkutan udara internasional ini disebabkan penambahan rute penerbangan. Badan Pusat Statistik mencatat pada Agustus 2025 jumlah penumpang seluruh moda transportasi mengalami penurunan kecuali angkutan udara internasional. Sepanjang Agustus 2025, angkutan kereta turun 9,02% menjadi 45,58 juta orang, angkutan laut domestik turun 15,52% menjadi 2,5 juta orang, dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan atau ASDP sebesar 4,09 juta orang turun 7,72% secara bulanan. Jumlah penumpang angkutan udara domestik tercatat 5,1 juta orang, turun 6,66% secara bulanan. Sementara moda transportasi angkutan udara internasional tercatat sebanyak 1,92 juta penumpang, naik 5,19% secara bulanan. Deputi Bidang Statistik Produksi BPS Habibullah menyebut, kenaikan jumlah penumpang angkutan udara internasional ini disebabkan penambahan rute penerbangan. Pada Agustus 2025 secara bulanan, jumlah penumpang pada seluruh moda transportasi mengalami penurunan, kecuali pada angkutan udara internasional yang mengalami peningkatan. Jumlah penumpang angkutan udara internasional naik sebesar 5,92%. Mantuman, peningkatan pada mode angkutan udara internasional, salah satunya disebabkan oleh penambahan rute penerbangan. Secara tahunan, BPS mencatat terjadi peningkatan jumlah penumpang pada hampir seluruh moda transportasi, kecuali pada angkutan udara domestik yang mengalami penurunan sebesar 8,45%. Peningkatan jumlah penumpang tertinggi terjadi pada angkutan laut domestik sebesar 13,06% secara year on year. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Komisi 12 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Pertamina dan Badan Usaha SPBU swasta terkait kekosongan pasokan BBM dan keharusan SPBU swasta membeli BBM dari Pertamina. Komisi 12 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Pertamina dan Badan Usaha SPBU swasta terkait kekosongan pasokan BBM dan keharusan SPBU swasta membeli BBM dari Pertamina.
Dalam rapat tersebut, anggota Komisi 12 DPR RI fraksi Gerindra, Ramson Siagian mengaku khawatir citra Pertamina akan menurun jika Kementerian ESDM tetap memaksakan SPBU swasta membeli stok BBM dari perusahaan plat merah tersebut. Ramson meminta kelangkaan pasokan BBM di SPBU swasta jangan dibiarkan berlarut karena berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat, khususnya di wilayah Jabodetabek. Kalau SPBU-nya udah ada sekian banyak, berapapun dia laku, ya harus disiapkan, diberikan izin untuk impor. Kalau nggak terjadi kelangkaan. Kalau terjadi kelangkaan, ini menjadi gejolak masyarakat. Hal-hal manajer operasional seperti itu sebenarnya di pemerintahan ini ada tingkatan presiden, ada tingkatan menteri, ada ke bawah. Seperti diketahui, kekosongan pasokan BBM di sejumlah SPBU swasta telah terjadi sejak akhir Agustus. Selain berdampak pada iklim usaha dan masyarakat, kekosongan BBM ini juga berdampak pada nasib para pekerja. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, rencana penjualan BBM Pertamina kepada SPBU swasta menemui jalan buntu, di mana ya, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 12 DPR RI, Wakil Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Ahmad Muntasyar memastikan, hingga saat ini belum ada satupun SPBU swasta yang sepakat membeli stok BBM Pertamina. Padahal sebelumnya sudah ada SPBU yang menyepakati pembelian BBM Pertamina berdasarkan base full. Menurut Muntasyar, sebelumnya ada 2 SPBU swasta yang berminat untuk membeli stok BBM Pertamina. Kedua SPBU tersebut yakni Vivo Energy Indonesia dan BP AKR. Namun, kedua SPBU tersebut menarik kembali minatnya untuk membeli stok BBM dari Pertamina. Ahmad Muntasyar menyebut salah satu alasan para SPBU swasta belum bisa membeli stok BBM Pertamina lantaran kandungan etanol yang terdapat dalam base full milik Pertamina. Kandungan etanol tersebut yang dinilai menjadi kendala oleh SPBU swasta. Jadi tidak ada semua. Isu yang disampaikan kepada rekan-rekan SPBU ini adalah mengenai konten. Kontennya itu ada kandungan etanol. Nah, di mana secara regulasi itu diperkenankan etanol itu sampai jumlah tertentu, kalau tidak salah sampai 20% etanol kalau tidak salah. Nah, sedangkan ada etanol 3,5%. Nah, ini yang membuat kondisi teman-teman SPBU swasta untuk tidak melanjutkan pembelian karena ada konten etanol tersebut. Di mana konten itu sebetulnya masih masuk ambang yang diperkenankan oleh pemerintah. Kementerian SDM mencatat penjualan Petrolite pada 2025 terus mengalami penurunan, sementara konsumsi BBM non-subsidi justru meningkat. Pergeseran konsumsi BBM ini diakui berdampak pada penghematan anggaran kompensasi Pertalite. Kementerian ESDM mencatat adanya pergeseran konsumsi bahan bakar minyak pada 2025. Penjualan Pertalite terus mengalami penurunan sementara konsumsi BBM non-subsidi seperti RON 92, RON 95, dan RON 98 justru meningkat. Berdasarkan data Kementerian ESDM, penjualan harian Pertalite pada 2024 sebesar 81.106 kiloliter per hari, turun menjadi 76.970 kiloliter per hari hingga Juli 2025. Angka ini setara penurunan 5,1%, sementara penjualan harian bensin non-subsidi melonjak 19,21% dari 19.061 kiloliter per hari pada Juli 2024 menjadi 22.723 kiloliter per hari pada Juli 2025. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Laode Sulaiman mengaku pergeseran konsumsi ini berdampak pada penghematan anggaran kompensasi Pertalite. Besaran kompensasi Pertalite pada 2025 diproyeksi hanya mencapai 36,3 triliun rupiah. Kalau dikaitkan dengan besaran kompensasi, maka kompensasi Pertalite itu turun dari 48,9 triliun, diproyeksikan bisa terjadi efisiensi sehingga hanya menjadi 36,314 triliun, artinya ada efisiensi sebesar 12,6 triliun dengan adanya shifting ini.
Pergeseran pola konsumsi BBM ini juga mengubah pangsa pasar BBM. Penjualan bensin subsidi diprediksi turun 1,4 juta kiloliter, sementara penjualan bensin non-subsidi Pertamina diprediksi naik 0,86 juta kiloliter atau mencapai 7 juta kiloliter. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Ya, kembali bersama kami pemirsa. Emiten kontraktor tambang Grup Bakri PT Dharma Henwa Tbk atau Dewa melakukan perombakan direksi dan komisaris pada rapat umum pemegang saham luar biasa. Perubahan struktur ini diharapkan mampu memperkuat transformasi dan sinergi internal perseroan ke depannya. PT Dharma Henwa Tbk, emiten berkode saham Dewa, mengumumkan perombakan direksi dan komisaris perseroan hasil keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa pada 30 September 2025. Pemegang saham menyetujui pengangkatan Yosep Lambayung sebagai direktur perseroan, serta Wisnu Wahyudin Petalolo dan Sori Muda Pulungan sebagai komisaris perseroan dan Agus Suharyono sebagai komisaris independen. Hasil RUU PSLB juga memutuskan pemberhentian dengan hormat Asok Mitra sebagai komisaris perseroan dan Kanaka Puradireja sebagai komisaris independen. Selain itu, rapat juga menetapkan penambahan posisi direktur baru yang membawahi bidang sistem informasi dan digitalisasi. Direktur dan korporat sekretariat perseroan menegaskan perubahan struktur ini diharapkan mampu memperkuat sinergi internal untuk mengakselerasi transformasi perusahaan. Posisi direktur baru di bidang sistem informasi dan digitalisasi diharapkan mampu memperkuat sistem operasional dan keuangan berbasis real-time data. Hal ini akan mempermudah manajemen dalam mengambil keputusan secara cepat, tepat, dan akurat. Kehadiran komisaris baru dengan latar belakang logistik, pertambangan, dan keuangan juga diproyeksikan dapat meningkatkan efektivitas rantai pasok serta pengawasan pengelolaan keuangan. Berikut susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Dharma Henwa Tbk setelah RUU PSLB 30 September 2025. Mukson Arif Roshidi menegaskan perubahan ini bertujuan untuk mengakselerasi transformasi yang sedang berjalan. Sepanjang semester pertama 2025, Dewa mencatatkan laba bersih 167,99 miliar rupiah, naik drastis dari 14,23 miliar rupiah pada semester pertama 2024. Dari sisi pendapatan perseroan membukukan 3,10 triliun rupiah pada semester pertama 2025, naik 6,44% year on year. Pendapatan Dewa terutama berasal dari pihak berelasi sesama Grup Bakri yang menyumbang hingga 95,74% pada semester pertama 2025. Strategi efisiensi yang dijalankan perseroan terbukti ampuh menekan beban pokok pendapatan. Beban pokok pendapatan Dewa turun 2,62% menjadi 2,63 triliun rupiah pada semester pertama 2025 dibanding 2,70 triliun rupiah pada semester pertama 2024. Tim Liputan IDX Channel. PT Wahana Interfood Nusantara Tbk, emiten berkode saham KOKO, melakukan aksi korporasi yaitu right issue jilid 2 pada Oktober 2025. Perusahaan menawarkan lebih dari 2,6 miliar saham baru dengan harga pelaksanaan Rp100 per saham. Wahana Interfood Nusantara Tbk, emiten berkode saham JOJO, melakukan penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu atau right issue jilid 2. Pada right issue ini, perusahaan menawarkan sebanyak 2,67 miliar lebih saham baru dengan harga Rp100 per saham. Jumlah ini setara dengan 75% modal ditempatkan dan disetor penuh setelah right issue selesai. Dari right issue ini, perusahaan berpeluang meraup dana segar hingga Rp267 miliar. Dana tersebut akan digunakan untuk belanja modal atau capital expenditure dalam rangka pengembangan bisnis di segmen midstream. Sebagian lain akan dipakai untuk modal kerja dalam mendukung pertumbuhan usaha.
Dalam prospektus dijelaskan bahwa pemegang satu saham CEO yang tercatat pada penutupan perdagangan 10 Oktober 2025 akan mendapatkan 3 hak pembebasan efek terlebih dahulu atau HMETD. Setiap satu HMETD memberikan hak untuk beli satu saham baru dengan harga Rp100 yang harus dibayar penuh saat pemesanan. Sisa pecahan HMETD akan dibulatkan ke bawah dan hasil penjualan dimasukkan ke rekening perseroan. Perdagangan dan pelaksanaan HMETD dijadwalkan berlangsung selama 5 hari mulai tanggal 13 hingga 17 Oktober 2025. Setelah periode berakhir, HMETD yang tidak digunakan akan hangus dan tidak berlaku lagi. Saham baru hasil rakisu ini juga memiliki hak dan kedudukan yang sama dengan saham lama, termasuk hak atas dividen. Mahogany Global Investment Pty Ltd sebagai pemegang saham utama sekaligus pengendali CEO menyatakan akan melaksanakan seluruh haknya. Saat ini Mahogany menguasai 543 juta lebih saham CEO atau setara 61,12% dan memiliki hak atas 1.631 juta lebih HMETD dalam rakisu ini. Bagi sumber untuk IDEXINO. PT Sinarmas Agro Resources and Technology Tbk, emiten berkode saham SMAR, siap melunasi obligasi jatuh tempo senilai Rp548 miliar. Pembayaran dijadwalkan pada 22 Oktober 2025 sesuai keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia. PT Sinarmas Agro Resources and Technology Tbk emiten berkode saham SMAR akan melunasi obligasi berkelanjutan Smart tahap 2 tahun 2020 seri C yang jatuh tempo pada tanggal 22 Oktober 2025. Total pembayaran obligasi yang akan disediakan perseroan mencapai Rp548 miliar. Wakil Direktur Utama SMAR Jimmy Pramono mengatakan dana pelunasan akan berasal dari kombinasi hasil penerbitan penawaran umum berkelanjutan obligasi berkelanjutan 5 Smart tahap 1 tahun 2025 dan sukuk ijarah Smart tahap 1 tahun 2025 serta arus kas internal. Dana pokok dan bunga akan disalurkan ke rekening PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sesuai jadwal yang ditetapkan. Sepanjang periode Januari hingga Juni 2025, SMAR membukukan laba bersih sebesar Rp825,38 miliar. Pencapaian ini melonjak 94,97% year on year atau dibandingkan bersama tahun sebelumnya. Meskipun saham SMAR turun 11,3% dalam 1 bulan terakhir, namun sejak awal tahun saham masih mencatatkan kenaikan 45,21%. Tim Liputan IDEXINO. Pemirsa, kita beralih ke update IHSG pada hari ini, di mana IHSG hari ini pada tanggal 2 Oktober 2025, IHSG mengalami kenaikan 0,36% ke level 8.072,58. Adapun IHSG tadi pagi dibuka di 8.070 dan sempat menyentuh titik tertinggi di level 8.109. Adapun 324 saham mengalami penguatan, 307 saham mengalami pelemahan, dan 161 saham mengalami stagnan atau tidak berubah. Pemirsa, dari top gainers antara lain ada emas yang mengalami kenaikan 14,5%, MBMA mengalami kenaikan 7,2%, Telkom mengalami kenaikan 2,29%, BBYB mengalami kenaikan 17,13%. Sementara top losers pemirsa, ada BBRI yang mengalami pelemahan di 1,84%, Antam mengalami pelemahan di 2,49%, SCMA mengalami pelemahan di 4,55%, dan Atla mengalami pelemahan di 3,41%. Dari pergerakan sektoral pemirsa, teknologi mengalami kenaikan di 1,2%, konsumsi primer mengalami kenaikan di 1,17%, begitu juga dengan keuangan dan juga properti yang sama-sama mengalami kenaikan di 1,05% dan 0,97%. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di IDX for Session Closing.
Pemirsa, SpaceX menargetkan uji terbang Starship ke-11 pada 13 Oktober 2025. Pelaksanaan akan dilakukan dari Starbase Texas dengan jendela peluncuran dimulai sekitar 18:15 waktu sentral. SpaceX mengumumkan bahwa uji terbang ke-11 Starship ditargetkan pada 13 Oktober 2025. Jendela peluncuran akan dibuka pada jam 18:15 waktu sentral atau 6:15 waktu Indonesia Barat pada 14 Oktober. Peluncuran akan dilakukan dari Starbase di negara bagian Texas. Booster Starship akan diluncurkan dengan menggunakan 24 mesin Raptor yang sudah terbukti dalam penerbangan sebelumnya. Uji coba akan memfokuskan pada konfigurasi pembakaran pendekatan yang unik, di mana booster diharapkan menyasar titik pendaratan di lepas pantai Gulf di Meksiko daripada kembali ke Starbase. Perangkat atas Starship akan mencoba mencapai beberapa target operasional luar angkasa termasuk peluncuran 8 simulator Starlink. Untuk menilik sifat ketahanan thermal, beberapa perlindung panas dilepas dari wahana Starship agar area rentan tersebut terpapar langsung dan diuji coba saat memasuki atmosfer. Uji terbang ini juga akan menampilkan manuver banking dinamis dan evaluasi algoritma panduan subsonik sebelum pembakaran pendekatan. Proses akhir uji terbang ini dirancang agar wahana atas masuk kembali ke atmosfer dan terjatuh di Samudra Hindia. Misi ini dimaksudkan untuk menguji konfigurasi operasional baru yang diharapkan digunakan pada Starship generasi selanjutnya. SpaceX juga menyertakan serangkaian eksperimen dan perubahan operasional untuk menilai peluang pengembalian wahana atas ke lokasi peluncuran di masa depan. Dengan data yang diperoleh, perusahaan memiliki landasan untuk meningkatkan kemampuan sistem panduan dan pendinginan atau penyinaran ulang. Pelaksanaan uji terbang ke-11 ini berpotensi menjadi peluncuran terakhir untuk versi 2 Starship sebelum transisi ke versi generasi selanjutnya. SpaceX telah menyiapkan siaran langsung 30 menit sebelum peluncuran agar publik dapat menyaksikan proses peluncuran secara real time. Berbagai sumber IDX Channel. Samsung meluncurkan Sound Tower ST40F sebagai speaker portable dengan tenaga 160 watt dan lampu LED party reaktif. Perangkat ini diklaim mampu digunakan selama 12 jam dan dibekali fitur-fitur audio dan pencerah visual untuk konsumen yang hobi audio. Samsung memperkenalkan Sound Tower ST40F sebagai speaker portable berdaya 160 watt yang dirancang untuk pengguna rumah dan partai luar ruangan. Speaker ini menawarkan suara bidireksional yang dapat memenuhi ruangan dengan kualitas akustik yang lebih merata. Perangkat ini mampu menjalankan lampu LED yang bereaksi terhadap irama musik untuk menambah suasana hiburan. Samsung menyajikan baterai internal untuk ST40F yang menawarkan daya tahan hingga 12 jam pada satu pengisian penuh. Fitur ini memungkinkan pengguna memindahkan partai atau aktivitas musik keluar ruangan tanpa khawatir kehabisan daya. ST40F menyediakan beberapa modus suara seperti standar, wide, stadium, dan outdoor untuk menyesuaikan karakter akustik di lingkungan berbeda. Fitur deep, punchy, dan gentle memungkinkan pengaturan bass sesuai preferensi pengguna. Lampu LED party reaksi menyala dan bergerak sesuai tempo musik untuk menambah atmosfer suasana. Speaker ini dilengkapi mode karaoke dan DJ yang memungkinkan pengguna memanfaatkan perangkat sebagai panggung hiburan sementara. Fitur penghubung multi perangkat memudahkan peralihan antara perangkat Bluetooth yang digunakan. ST40F memiliki tubuh yang tahan air dengan kualifikasi IPX4 sehingga amat layak digunakan di luar ruangan yang rentan terhadap cipratan air. Desain portable dengan genggaman terintegrasi memudahkan pengguna membawa speaker ini ke tempat hiburan atau piknik musik. Berbagai sumber, IDX Channel. Game survival horror Made of Scare VR resmi diumumkan akan hadir di platform PlayStation VR dan juga Wells Interactive menyatakan bahwa Made of Scare VR akan diperkenalkan pada November 2025 di platform PlayStation VR 2, Steam VR, dan MetaQuest. Game ini berlatar belakang tahun 1898 dan memadukan unsur gotik serta legendaris Wells.
Pemain akan menjelajahi sebuah hotel terpencil yang dipenuhi misteri dan unsur supernatural untuk bertahan hidup di tengah deretan musuh berbasis suara. Di game ini, pemain tidak memiliki senjata konvensional, melainkan perangkat suara sebagai alat pertahanan. Strategi siluman menjadi kunci karena musuh yang digerakkan oleh sistem interaksi suara akan mengejar berdasarkan pendengaran, bukan penglihatan. Mekanisme suara 3 dimensi menjadi fokus utama untuk menipu musuh dengan mengamankan diri. Unsur narasi Made of Scare VR memadukan horor psikologis, ekspresi gotik, dan legendary Wells seperti Elizabeth Williams. Game ini menggunakan aransemen lagu tradisional Wells seperti Callan Land dan Slogan dalam bentuk yang memiliki nuansa menyeramkan untuk menguatkan suasana horor. Dengan peluncuran Made of Scare VR di PlayStation VR 2, Steam VR, dan MetaQuest, Wells Interactive berupaya menjangkau penggemar gaming horor di berbagai platform. Harapannya, game ini memiliki pengalaman lebih imersif daripada versi sebelumnya dengan penekanan pada suara dan atmosfer misteri. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, sudah 30 menit kami menemani Anda dalam IDX First Session Closing. Perbarui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Jangan lupa saksikan second session closing yang akan tayang pada pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham, saya Vina Munawar. Terima kasih dan sampai jumpa.